بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibadah iman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam kajian. Harapan kita dan juga pendengar setia sudah mengalokasikan waktu untuk menyimak setiap kajian yang ditayangkan oleh kajian online pimpinan cabang Persatuan Islam Baraendah. Mudah-mudahan apa yang kita wujudkan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbalan mabruran. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita maklumi bahwa keberadaan manusia itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keberadaan hewan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai segenap manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian. Begitu juga di dalam surah Ad-Dariyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka, yaitu jin dan manusia, beribadah kepadaku. Nah, dari dua ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu diwujudkan hanya untuk beribadah. Apapun aktivitas, apapun latar belakang, begitupun status sosial kita, Allah tetap menuntut bahwa manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang kita lakukan hendaknya didasari dengan dasar ibadah. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini kita membahas bertalian dengan ibadah. Yang pertama makna ibadah, yang kedua ta'rif ibadah, yang ketiga wawasan ibadah, yang keempat dasar ibadah, dan yang kelima inti ibadah. Makna ibadah berdasarkan tata bahasa Arab dari ungkapan abada ya'budu abdan wa ibadatan. Di dalam kitab Jamu Mufradat Al-Fadhil Quran yang disusun oleh Asy-Syaikh Abul Qasim bin Muhammad bin Mufaddal Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau memberikan penjelasan bahwa
Al-ibadatu atau at-ta'abudu adalah at-tadallulu, merendahkan diri atau menghinakan diri di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Di kita, terutama di kalangan orang Sunda, ada ungkapan abdi. Nah, ungkapan abdi apabila diungkapkan oleh seseorang, biasa diungkapkan oleh adik kepada kakak, oleh anak kepada orang tua, oleh karyawan kepada majikan, diungkapkan dengan ungkapan abdi, menunjukkan bahwa orang yang mengungkapkan abdi itu merendahkan diri, karena yang dihadapi bisa kakak, bisa orang tua, bisa juga majikan atau atasan. Begitu juga ada ungkapan abdun mamlukun, hamba sahaya. Maka hamba sahaya walaupun secara kasat mata adalah manusia, tapi status hamba sahaya, statusnya sebagai barang belian, bisa diperjualbelikan. Apabila hamba sahaya dimiliki oleh seorang majikan, maka hamba sahaya harus senantiasa taat dan patuh kepada majikan. Apapun titah majikan harus senantiasa diwujudkan oleh hamba sahaya. Apabila hamba sahaya mendurhakai majikannya, maka majikan berhak mengeluarkan sanksi, minimal mengurangi jatah makan. Dan lebih lanjutnya, apabila hamba sahaya tidak patuh lagi, tidak ada manfaatnya, tidak terasa manfaatnya oleh majikan, maka majikan berhak mengeluarkan sanksi yang terberat, yaitu menjual hamba sahaya itu. Dan juga ada istilah abdi negara. Siapapun orangnya, apapun level jabatannya, walaupun di pundaknya ada qaraf sebagai abdi negara, maka seorang abdi negara mau tidak mau harus tunduk dan patuh kepada aturan yang dibuat oleh negara. Apabila ada abdi negara tidak patuh dan tidak taat kepada aturan yang dibuat oleh negara, maka negara berhak mengeluarkan sanksi, mulai dari SP1, SP2, SP3, dan peringatan keras, dan yang paling keras yaitu secara dipecat indisipliner. Karena abdi negara itu tidak patuh dan tidak taat kepada aturan yang dibuat oleh negara. Begitu juga ada ungkapan hamba Allah atau Abdullah, maka seorang abdun bagi Allah, siapapun orangnya, apapun latar belakang pendidikannya, status sosialnya, jabatannya, selama dia adalah hamba Allah, maka dia harus senantiasa tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada hamba Allah tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berhak mengeluarkan sanksi, minimal peringatan-peringatan supaya sadar, supaya bertaubat. Dan kalau senantiasa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput, maka Allah mempersiapkan sanksi yang terberat, dan hal itu tidak bisa diganggu-gugat hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan diberikan kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara garis besar makna abdun atau ibadah. Yang kedua adalah ta'rif ibadah. Nah, kenapa setiap masalah ada ta'rif? Maksudnya supaya tidak melebar, bahwa yang dimaksudkan oleh ibadah itu begini, begini, dan begini. Begitupun ada ungkapan di kalangan orang luar, sebagaimana ada ungkapan dalam bahasa Inggris
diungkapkan black box. Black box itu kotak hitam, warnanya hitam. Tapi kalau sudah masuk pada ranah ilmiah, maka tidak disebut lagi black box itu dengan kotak hitam. Tapi black box itu adalah suatu alat untuk merekam ketika berlangsung apapun kegiatan di dalam pesawat. Hingga suatu ketika apabila mengalami kendala atau kerusakan, maka yang dicari adalah black box, alat rekaman itu. Maka kalau sudah hal itu sudah menjadi definisi bahwa black box itu adalah suatu alat untuk merekam setiap kegiatan yang berlangsung ketika pesawat mengudara. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun yang bertalian dengan ibadah, maka kalau sudah ibadah itu seperti yang tadi, yang maknanya, tapi kalau sudah masuk definisi, maka ibadah itu jangan kemana-mana. Oleh karena itu di dalam kitab At-Tamhid, syarah Kitab Tauhid, pada kitab itu disebutkan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinati. Ibadah itu adalah suatu ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang nampak dan yang tersembunyi. Maka apabila semua itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Dari takrif ini tidak menutup kemungkinan ada sholat yang bukan ibadah, ada saum yang bukan ibadah, begitupun ada haji yang bukan ibadah, dan juga ada kurban yang bukan ibadah. Bagaimana disebutkan yang bertalian dengan sholat di dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil musallin, menunjukkan bahwa sholat yang ini tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu kita tidak akan menemukan di dalam Al-Qur'an ungkapan wailun limuqimis sholati. Karena ungkapan yang berbeda, tentu konsekuensi hukumnya pun berbeda. Orang yang mendirikan sholat, tentu orang itu senantiasa memeriksa, mengevaluasi yang bertalian dengan juklak dan juknis, juga protap yang bertalian dengan sholat yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maka itulah yang mendirikan sholat. Tapi yang menunaikan sholat, maka dijelaskan pada ayat selanjutnya, diantaranya disertai dengan riya dan lain sebagainya. Nah, sholat yang ini adalah sholat yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita sering mendengar atau kita mungkin mengalami ketika bubaran sholat Jumat, banyak orang kehilangan sendal, sepatu dan lain sebagainya. Tentu hal itu pelakunya adalah orang yang ikut sholat. Maka sholat yang dilakukan oleh orang itu sholat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betulpun kita teringat ketika Amirul Mukminin Khalifah yang kedua, sahabat Umar ibn Khattab, dia dibunuh oleh orang yang ikut sholat. Di sini pun menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan oleh orang itu adalah sholat yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun masalah saum. Rasulullah SAW menyampaikan beberapa hadis, diantaranya man lam yada qaula zur wal amala bihi, man yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayada atau amahu wa sarabah. Barang siapa yang saum tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, ucapan porno, sumpah palsu,
dan lain sebagainya, dan dia melakukan dan berperilaku seperti orang yang tidak mempunyai pengetahuan, Allah tidak perlu, dalam artian Allah tidak akan memberikan penghargaan kepada orang yang saum hanya meninggalkan makan dan minum. Karena saum ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pun dalam bertarian kurban. Dalam surah Al-Maidah ayat 27 mengisahkan tentang dua anak Adam. Keduanya melaksanakan kurban, tapi karena motivasinya yang berbeda, maka salah seorang dari putra Adam itu diterima kurbannya dan yang satunya lagi ditolak. Menunjukkan yang ditolak itu adalah ibadah kurban yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah dengan demikian, walaupun dianggap oleh kita itu adalah pekerjaan mubah atau biasa-biasa saja seperti tidur, makan, apabila motivasinya tidur itu kita tidur siang disertai dengan motivasi nanti malam akan bangun untuk menunaikan sholat malam, maka tidur siang itu bisa bernilai ibadah, padahal pada pokoknya tidur siang itu adalah pekerjaan mubah. Mau dikerjakan silahkan, mau tidur silahkan, mau melek pun silahkan. Tapi kalau sudah dimotivasi bahwa supaya nanti bangun malam tidak terasa kantuk untuk menunaikan ibadah malam, maka tidur siang bisa bernilai ibadah. Begitupun tidur siang bisa bernilai maksiat apabila orang yang tidur siang itu mempunyai motivasi nanti malam akan merampok rumah seseorang, maka tidur siang yang tadinya boleh, mau tidur juga silahkan, mau melek silahkan, tapi ketika tidur siang dimotivasikan dengan tujuan kejahatan, maka tidur siang adalah termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, jadi kesimpulan dari ta'rif ibadah itu adalah ibadah itu suatu ungkapan yang mencakup kepada segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan dan pekerjaan, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Selama semua itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada poin yang ketiga, yaitu wawasan ibadah. Wawasan ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Yang dimaksud dengan ibadah mahdoh adalah segala sesuatunya dari perintah ataupun arahan atau anjuran, baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun datang dari Rasul, semuanya sudah diplot sedemikian rupa, maka kita tidak boleh merubah, maka itulah ibadah mahdoh. Seperti kita melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu dengan berbeda-beda rakaat, kita tidak diberi wewenang untuk merubah karena kita sedang santai ketika bangun waktu subuh ditukar dengan yang 2 rakaat dilaksanakan 4 rakaat, karena di waktu siang duhur itu panas ya capek, maka ditukar yang subuh itu dilakukan pada waktu duhur. Itu adalah pelanggaran, karena ini adalah ibadah mahdoh yang kita hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah ghair mahdoh itu perintahnya ada baik dari Al-Qur'an, begitupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi prakteknya
diserahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita baik laki-laki maupun perempuan menutup aurat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bagaimana kaifiyah atau caranya atau teknisnya. Bagaimana modenya, bagaimana warnanya. Itu menunjukkan bahwa perintahnya ada, tapi teknisnya diserahkan kepada kita. Maka kita mau memakai warna kain apa saja silahkan, mau menggunakan mode apapun silahkan, yang pokok menutup aurat. Sebagaimana kita diperintahkan untuk mencari ilmu, tapi kaifiyah atau caranya atau teknisnya diserahkan kepada kita, baik seperti ini atau memakai bor atau sekolah secara formal atau non formal atau secara dialog, yang pokok tercapai thalabul ilmi. Dua iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang demikian itu adalah disebutnya ibadah ghair mahdhah. Nah, ibadah ini ada yang bertalian diungkapkan dengan makaniun dan jamaniun. Ada ibadah yang bertalian dengan makani zamani, ada ibadah yang bertalian dengan makani ghair zamani, ada ibadah yang bertalian dengan zamani ghair makani. Bagaimana ibadah yang bertalian dengan makani, yaitu tempat, zamani, dan waktu. Maka ibadah ini sering kita kenal yaitu ibadah haji. Ibadah haji itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan tempatnya. Tidak boleh kita melakukan ibadah haji di luar waktu dan di luar tempat yang sudah ditentukan. Karena ini terkait dengan waktu dan tempat. Tidak boleh kita tawaf di Jakarta. Begitupun ketika kita menyembelih haji, karena kita melaksanakan haji tamatu, maka menyembelih haji adalah di manhar. Tidak boleh di sembarangan tempat, walaupun di Mekah itu cukup luas, tapi ada tempat untuk menyembelih hewan haji. Dua iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang bertalian dengan tempat, tidak bertalian dengan waktu, yaitu ibadah umroh. Tempatnya ditentukan, tapi waktunya tidak ditentukan. Waktunya kapan saja, tapi tempatnya jangan di mana saja, karena tempatnya sudah ditentukan. Itu adalah ibadah yang bertalian dengan tempat, tidak bertalian dengan waktu. Ibadah yang bertalian dengan waktu, tidak bertalian dengan tempat, bagaimana kita melaksanakan sholat. Ketika kita di Mekah memakai waktu Mekah, ketika kita di Indonesia memakai waktu Indonesia. Walaupun kita mengetahui bahwa membawa waktu atau jam tangan, sekarang waktu Indonesia maghrib, tetap saja kita menunggu waktu maghrib di Mekah, bukan mengikuti maghrib di Indonesia. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yaitu dasar ibadah. Dasar ibadah itu terdiri dari 3, yaitu ilmu, amal, dan ikhlas. Semua itu harus menyatu, tidak boleh berpisah, senantiasa seiring sejalan. 3 komponen ini harus senantiasa disatukan. Dalam artian kita harus mempunyai ilmu untuk melakukan suatu amalan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tahdzir atau peringatan dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam artian ya kita akan melakukan suatu amalan atau suatu pekerjaan senantiasa kita didasari dengan ilmu. Apabila kita hilang saja satu, tidak mempunyai ilmu tapi mempunyai semangat untuk beramal,
dan disertai dengan keikhlasan. Tapi kita tidak punya ilmu, maka kita akan melakukan apapun yang dikehendaki oleh kita. Yang penting ikhlas. Karena kita beramal. Padahal hal itu tidak akan mencapai suatu nilai ibadah apabila melakukan suatu pekerjaan atau suatu perkara tanpa dasar ilmu. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dari ilmu itu harus diaplikasikan dalam amaliyah sehari-hari. Baik amal itu adalah ibadah badaniyah, ibadah lisaniyah, ibadah qalbiyah maupun ibadah maliyah. Maka semua itu harus diaplikasikan dengan berdasar ilmu. Dan yang paling penting adalah motivasi kita melakukan ibadah. Sehingga ada ungkapan lima kaifa liman. Mengapa engkau melakukan hal itu? Saya melakukan hal ini adalah berdasarkan ini. Kaifa? Lalu bagaimana caranya? Nah ini pun karena di dalam Al-Quran itu diungkapkan secara global, maka Rasulullah yang harus menjelaskan, memberikan bayan bagaimana perintah Allah dalam suatu ayat, baik yang bertalian dengan ibadah badaniyah, ibadah lisaniyah, begitupun ibadah-ibadah yang lain. Maka Rasul sebagai bayan penjelas dari Al-Quran. Maka disinilah kita dituntut untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ikhlas. Ini harus senantiasa mewujudkan dalam setiap aktivitas. Dasarilah dengan dasar ikhlas. Maka hal itu akan berwujud bernilai ibadah. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 komponen ini barangkali baru bisa disampaikan 4 poin, dan 4 poin ini pun yang keempatnya belum bisa disampaikan untuk sebagai ibroh atau contoh bagaimana orang yang mempunyai pengetahuan, semangat bekerja, tapi jarum hati menyimpang. Nah ini insya Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dan kita bisa menjelaskan apa yang hal-hal itu menjadi gugur di hadapan Allah. Padahal kita sudah berusaha, ilmu kita mumpuni, semangat kita membaca, membara, tapi ternyata hati kita melenceng. Dan akhirnya hal itu akan menjadi rugi bagi kita bersama. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang saat ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dan kajian ini kita mengerti tentang wawasan ibadah, yaitu makna ibadah, ta'rif ibadah, wawasan ibadah, dan juga dasar ibadah. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.